Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan Kakak Faron dan Kakak Kak Arinta dalam acara Ibadah Sekolah Minggu Online. Ya, Kak Arinta tidak serasa ya, 1 minggu telah berlalu. Kak Arinta ngomong-ngomong sehat hari ini? Puji Tuhan sehat Kak. Kalau Kak Faron apa kabar nih, Sehat Kak? luar biasa. Adik-adik di rumah yang sakit hari ini, yang lemah, karena di musim sekarang ada namanya sakit Omikron ya Kak Renta. Iya, semoga adik-adik di rumah selalu diberikan kesehatan juga ya Kak. Iya, dan yang tentu kita harus melawan sakit kita dengan apa Kakak? Dengan jaga kesehatan, dengan rajin berdoa juga Kak. Iya, dan yang lebih penting lagi adik-adik, kita harus menjaga hati kita agar tetap gembira, agar sakitnya cepat apa namanya itu Kak Renta? Cepat hilang. Iya, betul sekali ya adik-adik. Oleh sebab itu adik-adik, mari kita nyanyikan hati yang gembira adalah obat. Midley nanti dengan Aku Bahagia. Mari Oke. adik-adik. Adik-adik boleh bangkit berdiri ya. Shalom anak-anak sekolah minggu. Mari kita mulai ibadah kita. Anak-anak kami ajak untuk berdiri.
Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama berdoa, ikuti doa yang Amang ucapkan. Ya Allah, kuatkanlah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak dipersilakan duduk. Anak-anak sekolah minggu, kita sama-sama mengucapkan hukum Tuhan, yaitu titah yang kedua. Kita sama-sama mengucapkannya. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Nah adik-adik, kalau kita sudah menyanyikan lagu pujian dengan ucapan syukur, dengan semangat, maka kekuatan kita akan kembali. Segala sakit tadi akan hilang. Kalau kita setia sama Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan setia kepada kita. Ayo adik-adik, kita angkat lagu pujian kita, Setia, Setialah. Setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setiamu? Setia, setialah, setialah sampai mati. Setia, setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Anak-anak sekolah minggu, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak, silakan duduk. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Amang Pendeta Simanjuntak. Oleh karena itu kita mau mempersiapkan hati kita naikkan pujian firman Tuhan ku dengar.
firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Pada hari ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang mau mendengarkan firman-Mu dalam ibadah sekolah minggu ini, berkati kami Tuhan untuk mengerti maksud dan tujuan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah kita. Salam jumpa, salam sukacita. Semuanya kita dalam keadaan sehat. Firman Tuhan buat kita yang tertulis dalam 1 Samuel pasal 12 ayatnya yang ke-18 sampai dengan 22. Mari semuanya duduk tenang, dibuka Alkitabnya. Demikian firman Tuhan. Lalu berserulah Samuel kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan pada hari itu guru dan hujan, sehingga sangat takutlah seluruh bangsa itu kepada Tuhan dan kepada Samuel. Berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel, berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allahmu, supaya jangan kami mati, sebab dengan meminta raja bagi kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita mau melihat bagaimana kepemimpinan Samuel itu. Khotbah ini adalah pidato Samuel, pidato perpisahan Samuel kepada bangsa Israel. Samuel, kita mau melihat masa kepemimpinannya. Orangnya tegas, jujur, berani, disiplin. Dia tidak pernah memeras siapapun dan tidak pernah merugikan siapapun. Artinya dia, Samuel itu pemimpin yang setia hingga akhir jabatannya sebagai hakim ketika itu. Nah, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, Samuel ini adalah hakim terakhir umat Israel. Memang dia setia, seperti yang Amang Pendeta katakan tadi. Tapi Amang yakin anak-anak sekolah minggu pasti mau menjadi pemimpin. Kalau kamu kelak menjadi pemimpin, dimanapun kamu berada, jadilah pemimpin yang setia. Jadilah pemimpin yang jujur. Jadilah pemimpin yang berani menumpas kejahatan. Lihat, masa depan pasti ceria, tapi lakukan kehendak Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dicintai Tuhan Yesus Kristus, ini adalah peringatan Samuel kepada bangsa umat yang dikasihi Tuhan, untuk supaya tetap setia kepada Tuhan. Jangan pernah menduakan Tuhan, jangan pernah menyakiti hati Tuhan. Kita mau melihat
Tuhan menghukum umat Israel. Karena apa? Karena perilakunya, karena perbuatannya, sehingga Tuhan itu marah melihat perilaku orang yang tidak taat. Tuhan marah kepada orang-orang yang tidak disiplin. Tuhan marah kepada orang-orang yang melakukan kejahatan. Nah, umat Tuhan itu, bangsa Israel itu menduakan Tuhan, melakukan kejahatan. Dan hari ini khotbah kita, Samuel tidak menginginkan umat itu melakukan kesalahan lagi. Samuel menginginkan umat itu agar tetap setia kepada Tuhan. Umat bangsa Israel sudah berdosa, melakukan kejahatan. Sehingga apa kata firman Tuhan di dalam ayat 18 ini? Tuhan memberikan guruh dan hujan. Kita bisa melihat guruh dan hujan yang sangat kuat, kencang, sehingga mendatangkan angin yang begitu hebat, sehingga umat Tuhan ketakutan, kebimbangan. Mereka gemetar melihat kuasa Tuhan ketika Tuhan marah karena bobroknya perilaku umat itu. Di balik perilaku kejahatan mereka, mereka sadar. Mereka datang kepada Samuel. Samuel, tolonglah, kami mau bertobat. Kami tidak lagi mau melakukan kejahatan lagi. Kami tidak mau lagi memilih raja kami untuk kami, sehingga semakin bertumpuk-tumpuk kejahatan kami. Tuhan mendengar semua keluh kesah mereka. Melalui Samuel, kita bisa melihat apa kata Samuel. Samuel mengingatkan, menguatkan, yakinlah, jangan takut. Apa kata Samuel? 1, berhentilah melakukan kejahatan. 2, berhentilah melakukan pemerasan. 3, berhentilah melakukan perilaku-perilaku yang menyakitkan orang lain. Tapi lihat, ada kata tapi jangan berhenti mengikuti Tuhan. Jangan pernah berhenti beribadah kepada Tuhan. Beribadahlah dengan tulus. Jangan menyimpang. Sebab Tuhan tidak mau pernah membuang umatnya asal mereka sadar. Tuhan tidak pernah mau membuang orang-orang yang mau melakukan kejahatan. Kalaupun melakukan kejahatan, mereka sadarlah secepatnya. Hari ini sadar, jangan lakukan kejahatan lagi. Karena Tuhan mencintai umatnya. Hari ini juga Tuhan mencintai anak-anak sekolah minggu. Lihat, Tuhan itu adalah pemurah, bukan pemarah. Tuhan pemarah karena perilaku orang yang menduakan hati Tuhan. Kasih Tuhan indah, kasih Tuhan hebat. Tuhan itu pemurah, penyayang, dan pengasih. Tuhan pun mencintai bangsa Israel. Tuhan tidak mau menginginkan mereka terbuang. Hari ini, hai anak-anak sekolah minggu, tetap cintai Tuhan. Hari ini, tetap muliakan Tuhan. Yakin dan percaya Tuhan melakukan yang terbaik untuk hidupmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat berkat-Mu, firman-Mu mengingatkan kami agar tetap setia kepada Tuhan. Tuhan adalah pemurah, penyayang. Kalaupun kami sering melakukan kejahatan, perilaku yang mendukakan hati Tuhan, melukakan hati Tuhan, ya Tuhan, hari ini melalui firman-Mu mengingatkan kami akan menjauhkan setiap kejahatan dan kami akan melakukan kebaikan dalam hidup kami. Berkati anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Berkati orang tuanya, berkati kami juga. Kami serahkan hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya
kita memberikan persembahan. Seberapapun itu Tuhan tidak pernah pandang. Yang penting hati kita rela, hati kita ikhlas. Tuhan akan terima, Tuhan akan ganti 10 kali lipat dari rezeki kepada orang tua kita. Ayo adik-adik kita berikan persembahan sambil bernyanyi Ku Beri Persembahan. Anak-anak kami ajak bangkit berdiri. Anak-anak sekolah minggu, marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Tundukkan kepala, lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan anak-Mu. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Adik-adik, ibadah sekolah minggu online kita hari ini sudah selesai.
Jangan lupa tetap jaga kesehatan Tetap rajin belajar, semangat ya adik-adik. dan juga rajin berdoa. Sampai ketemu di ibadah minggu depan. depan. Shalom, Tuhan Yesus Shalom, memberkati. Halo adik-adik, nah jadi aktivitas minggu ini barengan sama Kak Arinta ya. Nah tadi firman Tuhan hari ini yang dibawakan oleh Amang Simanjuntak mengajarkan kita untuk bisa membedakan mana yang disebut kemurahan, mana yang disebut dengan kemarahan. Jadi belum tentu kalau adik-adik dimarahin sama papa mama, artinya papa mama gak sayang sama adik-adik. Tapi bisa saja itu untuk menunjukkan kepada adik-adik kemurahan papa mama untuk mengajarkan adik-adik. Nah hari ini dari firman Tuhan itu kita mau membuat aktivitas yang nantinya hasilnya adik-adik akan kira-kira seperti ini. Ini adalah bisa dibilang hiasan yang bisa adik-adik gantung di kamar adik-adik ya. Hiasannya itu isinya apa? Isinya itu adalah tentang hal-hal apa saja yang pernah adik-adik alami yang membuat adik-adik dimarahin, baik dimarahin orang tua, dimarahin teman, atau justru adik-adik yang marah. Nah, nanti hal-hal yang adik-adik alami itu adik-adik bedakan nih, mana yang termasuk kemarahan, mana yang termasuk kemurahan. Nah, kita mau buatnya, pertama alatnya itu ada kertas karton. Terus habis itu ada spidol 2 warna. Terus ada gunting dan juga ada ini misalnya tutup apa saja yang berbentuk lingkaran yang besarnya kurang lebih segini. Ini supaya jadi cetakannya untuk adik-adik bisa buat kertas kartonnya nanti berbentuk lingkaran. Oke, kita mulai ya. Pertama, adik-adik lipat kertas kartonnya jadi 2 bagian. Ini dilipat jadi 2 bagian seperti ini. Lalu pakai wadah lingkaran tadi, wadah bulat tadi, adik-adik tempelkan setengahnya ke kartonnya. Terus adik-adik gambarkan. Oke, nanti jadi kayak gini, setengahnya saja. Lalu ini yang adik-adik gunting. Ini digunting. Kalau misalnya adik-adik belum bisa menggunting, bisa minta tolong kakak atau papa mamanya ya. Nah, sesudah digunting, nanti hasilnya lingkaran seperti ini. Nah, lingkaran seperti ini adik-adik boleh buat 2 atau 3 lingkaran. Boleh buat 2 atau 3 lingkaran ya, sama juga caranya kayak tadi. Nah, sekarang kita mau belajar cara menghias isian lingkaran ini. Pertama, pakai spidol nih, Kak Arinta pakai yang warna orange. Ini kita gambarkan emoticon sedih. Nih, seperti ini. Oke, terus habis itu dibaliknya kita gambarkan emoticon happy. Seperti ini. Oke, jadi depannya ini, belakangnya ini. Nah, kemudian yang emoticon happy, emoticon senang, ini adik-adik tuliskan judulnya di atasnya kemurahan. Ini boleh pakai pulpen atau spidol ya. Ini Kak Arinta pakai pulpen. Nah, kayak gini, kemurahan. Terus di belakangnya kemarahan. Nah, nih kemarahan. Selanjutnya
di bawahnya kemurahan ini, itu kita tulis aku dimarahin karena gitu. Aku dimarahin karena ini, sama di belakangnya yang kemarahan juga kita tulis seperti itu. Aku dimarahin karena. Nah, ini. Kalau sudah, nah adik-adik sepanjang seminggu ini adik-adik tuliskan nih kejadian-kejadian ketika adik-adik dimarahin. Misalnya tadi pagi adik-adik dimarahin mama karena lupa berdoa bangun tidur. Berarti menurut adik-adik kalau dimarahin karena lupa berdoa itu termasuk marah yang positif atau negatif? Nah, marah yang positif kan? Nah, kalau marah yang positif adik-adik tulisnya di halaman yang gambar smiley warna biru ini. Jadi adik-adik tulis kejadiannya. Misalnya gini, mama marah karena aku lupa berdoa. Karena aku lupa berdoa. Nah, adik-adik tulis di sini. Terus misalnya lagi adik-adik berantem nih sama adiknya atau sama abang kakaknya karena rebutan mainan. Kira-kira kalau marahan karena rebutan mainan itu marah yang positif atau yang negatif? Yang negatif. Nah, karena itu marah yang negatif, maka itu adik-adik tulisnya di lembar yang di halaman yang emot sad ya, emot sedih yang kemarahan. Kita buat aku marah sama adik karena rebutan mainan. Nah, ini jadi di belakangnya aku marah sama adik karena rebutan mainan. Nah, terus nanti ada lagi kejadian lain yang adik-adik alami, itu adik-adik tulis aja sesuai dengan tujuan marahnya itu untuk apa sih? Untuk membangun adik-adik ataukah justru itu memang kemarahan yang tidak ada gunanya. Nah, kalau sudah, maka ini bisa adik-adik hias lagi. Adik-adik hias sampai nanti bentuknya itu seperti ini misalnya nih. Ini kemurahan, terus habis itu kan ini kasih poin-poinnya, marahnya itu kejadian marahnya apa saja, terus bisa sambil dihias. Terus yang kemarahan itu poin-poinnya marahnya juga apa saja, itu adik-adik tulis. Nah, ini kan space-nya kecil, nanti kalau kurang adik-adik boleh potong kartonnya lagi bentuk lingkaran, terus dibuat sebanyak yang adik-adik alamin. Jadi setiap hari boleh diperbaharui, diupdate terus, jadi nanti banyak lingkarannya. Kalau sudah ini tinggal dibolongin atasnya. Nah, dibolongin terus dimasukin ke pita. Nah, nanti hasilnya ini tuh akan banyak dan bisa adik-adik gantungkan di kamarnya adik-adik. Oke, sekian aktivitas hari ini. Selamat mencoba.